Pernah nggak sih kamu ngerasa nggak enakan terus? Dikit-dikit iya, padahal dalam hati pengen bilang nggak, atau sering banget jadi tempat curhat orang, tapi pas kamu yang butuh didengar, semua orang tiba-tiba sibuk kena. Bisa jadi itu, karena kamu belum benar-benar menjaga batasan diri, dan salah satu cara penting untuk melindungi batasan itu adalah lewat marah sehat. Tunggu dulu, marah itu sehat. Bukannya marah itu dosa? Nggak boleh ya marah-marahan. Jangan salah, marah bukan berarti kamu harus meledak-ledak, atau bikin orang lain takut. Marah itu emosi alami, dan justru kalau kamu bisa marah dengan cara yang sehat, itu tandanya kamu menghargai diri sendiri, menjaga kewarasan, dan melindungi batasanmu. Yuk kita bahas lebih dalam soal ini. Apa itu batasan diri? Batasan diri atau personal boundaries adalah semacam garis tak terlihat yang kita pasang untuk menjaga fisik, emosi, pikiran, dan waktu kita, ibarat pagar rumah. Batasan ini bikin orang tahu sampai mana mereka bisa masuk dan bagian mana yang udah jadi ruang privat kita. Contohnya, nggak pengen dicolek-colek sembarangan sama dengan batasan fisik, nggak suka ditanya-tanya tentang mantan sama dengan batasan emosional, nggak bisa balas chat kerja di luar jam kantor sama dengan batasan waktu. Menurut Dr. Nina Brown, dalam bukunya Children of the Self-Absorbed tahun 2001, orang yang sehat secara psikologis biasanya punya batasan diri yang fleksibel, tapi tetap jelas. Kalau batasannya kabur, kita gampang banget jadi korban manipulasi, burnout, dan rasa nggak dihargai. Kenapa marah itu bisa jadi cara melindungi batasan? Marah sebenarnya adalah sinyal tubuh bahwa ada sesuatu yang nggak beres. Bisa karena orang lain melanggar batasan kita, atau karena kita sendiri membiarkan batas itu diinjak-injak. Menurut penelitian dalam jurnal Emotion tahun 2016 oleh Dr. Jennifer Lerner dan rekan-rekannya, marah bisa meningkatkan rasa kendali dan kemampuan untuk bertindak tegas saat batas kita dilanggar. Jadi, saat kamu merasa diperlakukan semena-mena, tidak dihargai pendapatnya, atau dimanfaatkan terus-menerus, itu wajar banget kalau muncul rasa marah. Tapi kuncinya adalah bagaimana kamu mengekspresikan marah itu dengan sehat, bukan dengan nyakitin orang lain atau memendamnya sampai meledak suatu hari nanti. Ciri-ciri marah yang sehat. Marah sehat itu bukan berarti kamu harus teriak-teriak, marah di status WhatsApp, atau ngambek 3 hari, tapi lebih ke arah berani menyuarakan apa yang kamu rasakan dan butuhkan, tanpa merendahkan atau menyakiti orang lain. Ciri-cirinya jelas dan langsung. Contohnya, aku nggak nyaman kalau kamu tiba-tiba datang tanpa kabar. Lain kali bisa kasih tahu dulu, yang fokus ke perasaan dan kebutuhanmu. Aku butuh waktu sendiri dulu, karena aku lagi overwhelmed. Bukan karena aku nggak sayang sama kamu. Ada kontrol diri, kamu tetap tenang. Nggak menyindir atau membentang. Tujuannya menyelesaikan masalah, bukan balas dendam. Dalam psikologi, ini disebut sebagai assertiveness, bukan agresif, bukan pasif. Dan penelitian dari Journal of Behavioral Medicine tahun 2009 menunjukkan bahwa orang yang mampu mengekspresikan kemarahan secara asertif punya risiko stres dan penyakit jantung yang lebih rendah. Dampak buruk kalau batasan dilanggar terus. Kalau kamu sering nalar, nyimpen marah, dan membiarkan orang melanggar batasmu, lama-lama akan muncul rasa lelah emosional, overthinking, aku salah dia, nolak dia, burnout, rendah diri, atau bahkan bisa masuk ke hubungan yang toksik. Menurut American Psychological Association, pemaksaan untuk selalu terlihat baik dan menghindari konflik, padahal sebenarnya kita marah dan bisa menyebabkan tekanan psikologis yang tinggi. Jadi, bukan cuma bikin kita nggak nyaman secara emosional, tapi juga fisik. Contoh marah sehat dalam kehidupan sehari-hari. Di tempat kerja misalnya, aku perlu diberi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang lain dulu sebelum dikasih tugas tambahan. Dalam hubungan, aku kecewa waktu kamu ninggalin aku di tengah acara. Aku pengen kita saling komunikasi kalau ada hal mendesak. Di keluarga, tolong jangan bandingin aku terus sama anak tetangga, itu bikin aku merasa nggak cukup baik. Dalam pertemanan, aku seneng dengerin curhatanmu, tapi aku juga butuh kamu dengerin aku sesekali. Setiap kalimat di atas mengandung elemen perasaan tambah alasan tambah permintaan yang jelas, sama dengan bentuk marah yang sehat. Kenapa kita sering takut marah? Banyak dari kita yang tumbuh dalam budaya atau keluarga yang melihat marah sebagai sesuatu yang negatif, bahkan dosa. Anak baik itu nurut, cewek nggak boleh galak. Kalau marah nanti dijauhin orang. Akibatnya, kita belajar buat memendam marah, menyalahkan diri sendiri,
dan jadi people pleaser. Padahal menurut Marshall Rosenberg, pencetus non-violent communication, marah itu adalah alam, bahwa ada kebutuhan yang gak terpenuhi. Kalau kita bisa mengenali itu, marah justru bisa jadi alat untuk mengkomunikasikan kebutuhan kita dengan lebih jujur dan manusiawi. Cara latihan marah sehat agar batasan diri terjaga. Pertama-tama kenali dulu emosimu sebelum marah. Tanya ke diri sendiri, sebenarnya aku merasa apa sih? Kadang yang kita pikir marah, ternyata rasa kecewa, sedih, atau tersakiti. Bedakan antara reaksi dan akar perasaan. Tuliskan perasaanmu. Kalau belum berani ngomong langsung, tulis dulu. Curhat ke jurnal atau notes HP bisa bantu kamu lebih jernih. Nanti kalau udah tenang, baru sampaikan ke orangnya. Latihan bilang tidak mulai dari hal kecil. Misalnya, maaf, aku nggak bisa bantu kali ini, atau aku lagi butuh waktu sendiri. Nanti kita ngobrol lagi ya. Gunakan kalimat aku bukan kamu kontol. Hindari kalimat kamu egois banget sih. Ganti jadi, aku merasa diabaikan. Waktu kamu nggak nanya kabarku sama sekali. Ini bikin pembicaraan jadi lebih aman dan nggak defensif. Kamu juga bisa mengambil jeda. Kalau lagi emosi tinggi, mundur sebentar, tarik napas, minum air, atau jalan sebentar. Tujuannya supaya kamu bisa tetap marah, tapi dengan kepala dingin. Marah sehat adalah bentuk cinta diri. Banyak orang mikir cinta diri itu skincare, metime, atau nonton drama Korea. Padahal, cinta diri yang paling hakiki adalah berani melindungi diri dari hal-hal yang menyakiti kita, termasuk lewat marah yang sehat. Dengan marah sehat, kamu sedang menghargai perasaanmu, menyuarakan kebutuhanmu, dan menjaga dirimu dari relasi yang gak sehat. Penelitian dari Personality and Social Psychology Review tahun 2010 menunjukkan bahwa self-compassion, cinta pada diri sendiri, termasuk kemampuan untuk berdiri teguh saat diperlakukan tidak adil, bukan cuma memanjakan diri. Kamu berhak menjaga batasanmu. Kita hidup di dunia yang seringkali menuntut kita buat jadi baik sepanjang waktu. Tapi jadi baik bukan berarti membiarkan diri terus-terusan dilanggar. Kamu tetap bisa jadi orang yang penuh kasih, tanpa harus jadi orang yang gampang dimanfaatkan. Marah itu bukan lawan dari cinta. Marah sehat adalah ekspresi dari cinta yang dalam pada diri sendiri. Ketika kamu mulai berani bilang cukup atau aku nggak nyaman, itu tandanya kamu sedang belajar melindungi batasanmu dengan penuh kesadaran. Jadi, jangan takut marah, pelajari caranya. Latih terus, dan mulai dari hal-hal kecil. Karena kamu berhak punya ruang yang aman, dan itu dimulai dari dirimu sendiri.